Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan hari ini, untuk video kali ini kita akan latihan soal berkenaan dengan materi tekanan kelas 8 SMP. Tapi jangan lupa sebelum kita belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berharap agar ilmu yang baik-baik ya, yang baik-baik, yang dimana berkenaan dengan pelajaran ilmu agama terutama, itu akan bermanfaat untuk di kehidupan kita. Ini kita ada kisaran 1-15 soal. Jadi kita langsung aja ya. Nomor 1, jika luas permukaan diperkecil, maka yang akan terjadi pada tekanannya adalah kita ini opsinya A, B, C, D ya. A makin kecil, B makin besar, C tetap, atau D tidak ada perubahan. Baik, tunggu sebentar. Oke, bagaimana jika luas permukaan diperkecil? Jadi teman-teman harus ingat berkenaan dengan tekanan itu kan ada tiga pembagian ya. Tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan ada pada tekanan gas gitu. Udah jadi ini berkenaan dengan luas permukaan itu berkenaan dengan tekanan zat padat gitu ya. Diperkecil. Ini aku turunin dikit boleh ya. Jadi kalau A-nya kecil kan, untuk tekanan zat padat kan punya rumus P sama dengan F per A ya, yang dimana tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Jadi kalau A-nya kecil ya, A-nya kecil, berarti P-nya itu akan jadi besar gitu ya. Jadi di sini maka yang akan terjadi pada tekanannya akan makin besar. Sama halnya begini, kalau pembagi kan ini kan si luas permukaan itu kan jadi pembagi ya. Misalnya F-nya kita punya 10 Newton. Terus A-nya itu 5 meter persegi. Ya berarti kan tekanannya 2 ya. Kalau misalnya diperkecil, ini misalnya P1. Ini hasil dari P1. Kemudian untuk nyari misalnya ada P2 nih dengan kondisi yang sama tapi luas permukaannya diperkecil nih. F-nya tetap 10 Newton, kemudian A-nya diperkecil misalnya jadi 2 meter persegi. Berarti kan hasilnya 10 bagi 2 sama dengan 5. Gitu ya. Gini. Nah, jadi tekanan yang terjadi akan makin membesar gitu ya. Ingat konsepnya bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan luas permukaan. Maka bagaimana cara membuat tekanan makin besar? Ya berarti luas permukaannya harus diperkecil gitu ya. Kita lanjut ke nomor 2. Di sini ada gambar tekanan terkecil dan terbesar berturut-turut ditunjukkan oleh masih sama dengan berkenaan dengan luas permukaan. Jadi kalau dilihat di sini luas permukaan yang paling kecil yang mana nih? Gitu. Jadi kalau yang dilihat, kalau yang paling terbesar ya, yang terbesar itu B. Ini dia luas permukaannya dia lebih besar. Kemudian bisa B atau C? Ayo, ada yang bisa menjawab? Mungkin dari teman-teman. Belum tentu ada yang ini juga ya. Tapi kalau untuk dilihat dari gambarnya, tekanan terkecil dan terbesar berturut-turut ditunjukkan oleh A sini nih, A. Kemudian B.
kemudian C, kemudian D. Yang terkecil yang mana, yang terbesar yang mana? Siapa tahu teman-teman ada yang mau komen, nanti bisa langsung ya. Untuk tekanan yang terkecil pada bidang ataupun pada gambar di atas itu pada yang terkecil A ya. Jadi kita lihat bagian atasnya, yang terkecil itu A, berarti sudah pasti ya ini, karena pilihan yang pertama A, di sini kan, di sini B, di sini C, sini D. Kalau C udah salah, walaupun di bagian sini besar, tapi kita lihat dari bagian permukaannya sini. Jadi jawabannya yang A. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Pernyataan yang benar. Jadi ada pertama, gaya Archimedes dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kapal laut. Iya, betul, karena gaya Archimedes itu kan berkenaan dengan gaya tekan ke atas yang terjadi kan. Kalau untuk rumusnya untuk Archimedes ya, FA sama dengan rho G volume benda gitu. Jadi kan hukum Archimedes itu menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Nah, gaya angkat ke atas inilah yang disebut dengan gaya Archimedes, dan kita bisa memanfaatkannya untuk pembuatan kapal laut. Jadi biar kita tahu dengan massa jenis air laut sekian, gravitasi sekian, dan volume si kapal sekian, kita bisa tahu nih kira-kira memungkinkan untuk, nah, ada yang mengapung, ada yang melayang, atau nanti akan tenggelam gitu. Jadi kita tahu nih, maka betul gaya Archimedes dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kapal. Balon udara menggunakan prinsip hukum Pascal. Salah. Kenapa? Hukum Pascal itu yang berkenaan dengan pompa hidrolik. Kalau teman-teman tahu yang atau apa namanya, yang kayak buat steam mobil gitu loh. Nah, ini nanti ada F1, ini A1, di sini akan didapatkan tekanan kedua, gaya kedua, kemudian ini luas penampang kedua gitu. Jadi bukan ya. Kalau balon udara masuknya ke tekanan udara pada ruangan tertutup gitu. Mesin pengangkat mobil hidrolik, nah ini nih, menggunakan prinsip hukum Pascal. Ya, betul. Makin besar kedalaman zat cair, makin besar tekanannya. Salah ya. Malah makin besar kedalaman zat cair, makin kecil tekanannya ya. Sebentar. Mengecoh deh jadinya. Hidrolik, makin besar kedalaman, ini berkaitan dengan apa? Rho GH ya, tekanan hidrostatik. pH sama dengan massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali kedalaman air. Oh iya, jadi
karena tekanannya itu berbanding lurus dengan si ketinggian, maka betul, makin besar kedalaman zat cair, makin besar tekanannya, gitu ya. Jadi jawabannya 1, 3, dan 4. Kemudian nomor 4, pernyataan yang tepat tentang hubungan tekanan udara dengan ketinggian tempat. Ketinggian tempat sebanding dengan tekanan udaranya. Semakin tinggi ketinggian tempat, semakin besar tekanan udaranya. Semakin tinggi ketinggian tempat, semakin rendah tekanan udaranya, atau semakin rendah ketinggian tempat, semakin rendah tekanan udaranya. Kan kalau teman-teman masih ingat, berkenaan dengan tekanan udara, itu yang dimana tekanan udara itu berbanding terbalik dengan ketinggian suatu tempat, sehingga semakin tinggi tempat dari permukaan laut, maka akan semakin rendah tekanan udaranya, gitu ya. Semakin tinggi ketinggian tempat, semakin rendah tekanan udaranya. Jadi jawabannya yang C. Kenapa sih kondisi seperti ini bisa terjadi? Karena semakin tinggi suatu tempat, maka akan semakin berkurang udara yang menekannya, gitu ya. Kita lanjut. Nomor 5, memanfaatkan hukum Archimedes. Ingat, hukum Archimedes gaya tekan ke atas yang terjadi ketika volume benda dipindahkan ketika benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas, yang dimana besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan, karena kan si benda masuk, terus adapun tekanan air ke kanan, ke kiri, ataupun ke segala arah yang dipindahkan gitu. Jadi yang kalau kita lihat ini ya, sebelum kita ke pilihannya, yaitu pastinya ada kapal lautnya ya. Kalau untuk jembatan ponton itu ya pakai namanya hukum Pascal ya. Ini ada 4 nih, kelompok pernyataan berikut yang benar. Nomor berapa aja? Oh maaf, kalau tadi kan yang kakak bilang berkenaan dengan hukum Pascal, itu pompa hidrolik. Jembatan ponton itu pakai Archimedes, karena jembatan tersebut kan terbuat, kalau adik-adik pernah tahu ya, jembatan itu terbuat dari susunan drum-drum yang kosong. Nah, drum-drum yang disusun demikian sehingga menyerupai jembatan. Nah, sebelum ditata, sebelum diletakkan di atas air gitu, dia tuh harus dikosongkan dan ditutup agar tidak ada air yang masuk. Maka massa jenis hidrum bisa lebih kecil daripada massa jenis air, jadi dia bisa mengapung gitu. Jembatan ponton. Kemudian tadi apa? Jadi balon udara ya, balon udara selain dia menggunakan tekanan zat udara pada ruangan yang tertutup, ternyata hukum Archimedes ini bisa juga diterapkan di
gas ataupun fluida ya. Artinya setiap zat yang mengalir seperti zat cair dan gas bisa memanfaatkan prinsip hukum Archimedes ini. Nah, untuk gas yang ada di dalam balon udara, balonnya terbang ya, karena ketika balon diisi oleh gas yang massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer, dia jadi bisa bukan ngambang apa ya, melayang, terbang gitu. Jadi untuk balon udara bisa 246, jadi yang ada 246-nya 246, berarti antara A dan B ya, 246. Hidrometer itu menggunakan prinsip apa sih? Hidrometer. Jadi kalau hidrometer itu oh maaf, dia juga menggunakan, mohon maaf, jadi ngeliat gambarnya dulu. Tapi di sini nggak bisa ditampilin karena bingung gimana cara menampilkan gambar setelah saya sudah share screen soalnya gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang bisa bantu kalau misalnya di streaming Facebook tuh gimana sih cara biar share screen bisa mudah untuk berpindah gitu ya. Jadi alat-alat ataupun hal-hal yang menggunakan prinsip hukum Archimedes itu tadi kan ada pertama balon udara, kemudian ada kapal laut, ada jembatan ponton, kita juga bisa ke kapal selam, galangan kapal, dan satu lagi ke hidrometer. Jadi yang ada 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7, berarti jawabannya B ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa gas dalam ruangan tertutup mengadakan tekanan pada dindingnya adalah lilin yang menyala menjadi padam ketika ditutup gelas, balok yang berisi udara, balon kali ya, balon yang berisi udara lebih berat daripada balon kosong, balon yang berisi udara naik ke angkasa, meletusnya balon atau ban sepeda. Ini balon ya, bukan balon, bukan balok, tapi balon atau ban sepeda. Jadi kan kalau tekanan yang terlalu besar ya yang dimasukkan, tekanan gas yang dimasukkan ke dalam suatu apapun di permukaan air, hal ini disebabkan berkenaan dengan massa jenis bahan pembuat kapal lebih kecil daripada massa jenis air gitu. Jadi nanti ada gambarannya deh kalau misalnya, langsung aja ya biar ingat. Jadi kalau misalnya ada suatu wadah, terus ini air, ini air, kemudian ada benda di sini, ada benda di sini, ada benda di sini, ini air. Jadi ini benda pertama, ini benda kedua, benda ketiga. Nah, jadi biar teman-teman lebih memahami bahwa kenapa benda itu bisa yang namanya mengapung. Karena massa jenis si benda itu lebih kecil daripada massa jenis airnya. Kemudian melayang sama dengan massa jenis benda itu sama dengan nilai massa jenis si air. Kalau untuk tenggelam berarti massa jenis benda dia lebih besar daripada massa jenis air ataupun si zat cairnya gitu ya. Untuk simpelnya seperti itu. Kemudian sebuah benda yang memiliki luas permukaan 2 meter persegi, diketahui A-nya itu 2 meter persegi, tekanannya 90 Newton per meter persegi. Besar gaya tekannya kan P sama dengan F per A, yang dicari si F, berarti F sama dengan P dikali A, 90 dikali 2, 180 Newton. 9
beban W dapat diangkat. Jadi ini kan untuk mendapatkan F2-nya ya. Kan untuk rumus F1 per A1, F2 per A2. F1-nya kita masukkan 200, A1-nya sudah ada 10, F2-nya yang ditanyakan, A2-nya 20. Jadi untuk nyari F2 sama dengan 200 dikali 20 per 10. Ini coret-coret, hasilnya 400 Newton. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Di sini jika tekanan pada dasar tabung 8125 Newton per meter persegi dan gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat, kedalaman dasar tabungnya berapa? Ini P sama dengan rho GH. P-nya 8125. Rho-nya sudah dapat, tapi kita ubah karena dia satuannya belum sesuai. Karena kan yang lain meter, yang di situ rho-nya masih gram per centimeter kubik. Jadi kalau misalnya mau diubah, itu kan sini ya. Rho-nya kan sama dengan 1,25 gram per centimeter kubik. Nah, ini dijadiin kilogram per meter kubik. Kalau ini 1,25 dikali 10 pangkat naik 3, min 3. Kan setiap satu tangga dibagi 10. Ininya dari centimeter kubik ke meter kubik. Itu naik 2, tapi karena kubik kan nolnya ada 6. Sama aja 10 pangkat min 6. Gitu ya. Ini berarti kan yang atas 125 kali 10 pangkat min 5. Karena kan di sini ada koma, 0 belakangnya, di belakang koma ada 2. Sama aja 10 pangkat min 2. Maka ditambahkan untuk perpangkatannya. Kalau dikali, pangkatnya itu ditambah. Kalau dibagi, maka pangkatnya dikurang. Nah, berarti 125 dikali 10 pangkat min 5 dikurang. Karena pembagian min 6. 125 kali 10 pangkat min 5 plus 6 berarti sama aja 125 kali 10 pangkat 1 atau 125 dikali 10 gitu. Ini sama dengan 1250 dikali gravitasinya pasti 10 hanya yang ditanyakan. Berarti H sama dengan 8125 dibagi 1250 kali, ini ada 0 lagi ya karena habis dikali 10. 8125 dibagi 12.500. Jawabannya 0,65. Tapi di dalam bentuk meter. Nah, karena ini pilihannya centimeter, jadi H sama dengan 0,65 meter dijadiin centimeter. Turun 2 sama aja dikali 100. Jadi hilang komanya, nolnya hilang. Jadi 65 centimeter. Gitu ya. Kemudian nomor 11, sepotong besi dengan volume 4 meter kubik dimasukkan ke dalam bensin dengan yang massa jenisnya 700 kg per meter kubik. Jika gravitasinya 10 meter per second kuadrat, besar gaya ke atas berapa? Ini gaya Archimedes, rho G F V B gitu, volume benda. Rho-nya 700, gravitasinya 10, volume bendanya 4. 7 kali 4 aja, 28, nolnya tambah 3. Kita lanjut ke nomor 12. Sebuah pipa U diisi air massa jenisnya 1000. Jika di sisi kanan diberi minyak 800 kg per meter kubik massa jenisnya, tingginya 8, maka tinggi air di sisi kiri relatif terhadap permukaan atas air pada sisi sebelah kanan setinggi apa? Untuk ini pipa U, kita pakai yang